Sampai halaman berapa? 20, Al-Marfu. Siapa giliran baca? Siap-siap semuanya. Siapa giliran baca? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa anna jami'an. Al-marfu' huwa al-hadits alladhi udifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-qawli al-fi'li al-taqriri sawa'un kana sanaduhu muttasilan am la. Summiya marfu'an irtifa'in rutbati bi'idofati ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. فإذا قال صحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا كان هذا الحديث مرفوعا. وكذا لو قال تابعي أو تابع أو من بعده فإن ذلك يسمى مرفوعا. ويدخل في هذا التعريف المتصل والإسناد وكل ما لا يشترط فيه الاتصال كالمرسل والمعضل ويخرج الموقوف والمقطوع. أنواع الرفع: الرفع قسمان: الأول رفع تشريحي وهو الذي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي تقدم آنفا. الثاني رفع حكمي وهو الذي لم يصرح فيه الراوي بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنواع كثيرة منها قول صحابي من السنة كذا وكذا فله حكم رفع ويسمى مرفوعا حكما. وحكمه أنه قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. Dibalik. Kita sekarang mulai masuk kepada istilah-istilah hadis. Kalau kemarin kita sudah masuk, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Itu dari segi nilainya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada istilah-istilah hadis lainnya. Yang pertama, al-marfu. Nah, kita mulai masuk ini nanti terus kita akan masuk ke istilah-istilah yang lain. Al-marfu. Al-marfu huwa al-haditsul ladzi udifa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-qawli aw al-fi'li aw al-taqriri sawa'an akan sana dihukumkan amla. Jadi kalau ada satu hadis yang disandarkan kepada Nabi, dinisbahkan kepada Nabi, baik berupa ucapan Nabi atau perbuatan Nabi atau ketetapan Nabi yang langsung disandarkan kepada Nabi. Nabi begini, Nabi begitu. Nabi berkata ini, Nabi berkata itu, langsung kepada Nabi disebut. Itu disebut marfu. Marfu dari kata rafa, diangkat dia kepada Nabi. Nah, baik sanadnya bersambung ataupun tidak. Nah, ini kata-kata baik sanadnya bersambung ataupun tidak, ini yang membuat marfu enggak semuanya sahih. Kadang-kadang dia bisa sahih, kalau dia muttasil, kadang-kadang dia bisa hasan di bawah sahih. Kadang-kadang bisa juga dhaif. Nah, karena itu kalau kita mendengar satu hadis, sahabat di sini para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, qala Rasulullah, ini, itu berarti marfu. Atau kalau sahabat mengatakan, karena Rasulullah yang alukada wakada. Dulu Nabi melakukan ini dan melakukan itu. Nah, itu juga disebut marfu. Begitu juga kalau tabi'in yang mengatakan begitu. Nah, kalau sahabat mengatakan qala Rasulullah, tentu kita bisa meyakini kesinambungannya. Sahabat bisa dengar langsung dari Nabi. Tapi manakala ada tabi'in mengatakan qala Rasulullah, tentu si tabi'in tidak mungkin mendengar langsung dari Rasulullah. Karena dia tidak bertemu dengan Rasulullah.
Dari mana dia katakan qala Rasulullah? Ini namanya marfu. Dia angkat itu hadis langsung ke Rasul dengan sanad ada yang dipotong. Ini yang disebut ghair muttasil. Nah, jadi makanya marfu itu ada yang muttasil, ada yang tidak muttasil, tapi intinya dinisbahkan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang oleh karenanya hadis-hadis seperti yang muttasil, hadis yang musnad, kemudian juga hadis yang mursal, hadis yang muqdal dan lain sebagainya itu termasuk dalam konteks marfu. Jadi kalau kita dengar ada hadis mursal, dia masuk marfu. Muqdal dia masuk marfu. Muttasil dia masuk marfu. Musnad dia masuk marfu. Tapi kalau kita dengar ada mauquf atau maqtu tidak termasuk marfu. Nah, apa itu mauquf? Nanti ada babnya. Apa itu maqtu? Nanti ada babnya. Apa itu musnad? Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam babnya. Nah, jadi masing-masing ini istilah ada maknanya. Nah, kemudian rafa itu ada dua macam. Ada rafun tasrihi. Ada rafa itu yang eksplisit. Terang, nyata. Nah, yang bagaimana itu? Yang dalam hadis disebutkan qala Rasulullah. Atau dalam hadis disebutkan an Rasulillah. Nah, seperti yang tadi kita contohkan. Nah, itu namanya rafun tasrihiyun. Nah, ada juga rafun hukmi. Ada hadis, sahabat tidak mengatakan qala Rasulullah. Sahabat juga tidak mengatakan fa'ala Rasulullah. Sahabat juga tidak mengatakan an Rasulillah. Tapi sahabat mengatakan kana minas sunnah. Nah, ini termasuk daripada sunnah begini. Termasuk daripada sunnah begitu. Nah, ini namanya rafun hukmi. Karena kalau sahabat sudah mengatakan minas sunnah, maksudnya minan Nabi. Kalau sahabat sudah mengatakan minas sunnah, berarti min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang dimaksud marfu. Siapa lagi? Terus lanjutkan baca. Ada yang bisa baca? Musnad? Atau balik kembali ke Ustaz Muhsin. Ada yang mau baca? Silakan. Setelah itu nanti Ustaz Muhsin melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah. Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu wa anna jami'an. Al-musnadu bi fathil nun yuqalu li kitabin jama'a fihi ma asnadahu as-sahaba. Jama'a fihi atau li kitabin jama'a fihi. Nah, jama'a fihi. Boleh. Jama'a fihi ma asnadahu as-sahaba. Wa yuqalu aydan bil haditsil ati ta'rifuhu. Al-musnadu huwa al-hadithul muttasilu isnaduhu min rawihi ila ayyan tahya ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa bila ghairu dzalika ta'rifi wa ala hadha at-ta'rifi fal mawquf wal maqtu'u wal munqati'u wal mu'allaqu wal mursalu wal mu'dalu laysa min al-musnad hukmuhu as-sihhatu aw al-hasanu aw ad-dha'fu bihasabi sifat rijali. Nah, sekarang kita perkenalan dengan musnad. Jadi kalau ada satu ulama hadis mengatakan hadal hadis musnad, hadal hadis mursal, hadal hadis muqdal, hadal hadis muttasil. Nah, biasanya disebutkan begitu kita mesti paham maksudnya apa. Nah, kalau dikatakan musnad, nah perhatikan di sini yang dimaksud adalah al hadisul muttasil isnaduhu. Jadi hadis yang bersambung dia punya sanad sampai ke Nabi. Itu disebut musnad. Jadi kalau ulama mengatakan ini hadis musnad, maksudnya hadis ini sanadnya bersambung sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, itu yang dimaksud dengan musnad. Nah, sekarang hukum musnad ini bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Kenapa? Kan sanadnya muttasil. Sebab muttasilnya sanad itu baru satu syarat untuk menjadi hadis sahih. Sedangkan kemarin kita pelajari hadis sahih ada berapa syaratnya? Ada 5. Jadi satu syarat sudah terpenuhi dia, muttasil. Nah, tapi dipelajari syarat yang lain. Kalau syarat yang lain dia penuhi, dia menjadi sahih.
Kalau sanad yang lain dia penuhi, tapi tingkat hafalannya sedikit di bawah Sahih dia menjadi hasan. Kalau syarat yang lain tidak dipenuhi, maka dia menjadi hadis yang dhaif. Nah, dengan demikian, bahwa setiap hadis yang sanadnya bersambung pasti musnad. Pasti musnad. Oleh karenanya, hadis-hadis yang sanadnya tidak bersambung tidak boleh disebut musnad. Seperti apa? Mauquf, maqtu', munqati', mu'allaq, mursal, mu'dhal. Nah, itu nggak boleh disebut sebagai musnad karena sanadnya tidak bersambung. Nah, apa arti mauquf, maqtu', munqati', mu'allaq, mursal dan mu'dhal? Nanti kita akan dapatkan penjelasannya satu persatu. Nah, jadi sampai di sini sudah kasih nomor. Tadi marfu nomor 1, musnad nomor 2. Di bukunya, di kitabnya kasih nomor. Nah, sekarang kita masuk yang nomor 3. Apa nomor 3? Muttasil. Nah, silakan Ustaz Mohsin dilanjutkan baca. Mana? Silakan. Muttasil. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimahullah. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa anna jami'an. Al-muttasil huwa al-hadits alladhi tasala sanaduhu bitima'in kulli rawin min ruwatihi miman fawqahu ila muntaha sawa'un kana intiha'uhu ilaihi sallallahu alaihi wasallam atau ila sahabi wa yuqalu lahu al-mawsul wal muttasil wa bihadza ulima anna al-musnad akhassu min al-muttasil fa kullu musnadin muttasil wa laysa kullu muttasil musnadan wa ala hadha ta'rif fal mawquf wal maqtu' qad yakunu muttasilan hukmuhu annahu mithlu sabiqin qad yakunu sahihan aw hasanan aw dha'ifan. Kita ya. Nah, sekarang ada hadis disebut muttasil. Ini hadis muttasil. Apa maksudnya? Maksudnya adalah al-haditsul ladzi tasara sanaduhu. Hadis yang sanadnya bersambung. Bisima'i kulli rawin min ruwati, yang mana perawinya itu mendengar langsung. Yang di bawah mendengar yang di atasnya, di atas mendengar yang di atasnya, di atas mendengar yang di atasnya lagi, sampai kepada yaitu sanad yang paling akhir atau rawi yang paling atas. Lalu apa bedanya dengan musnad? Tadi musnad juga muttasil juga. Apa bedanya? Bedanya kalau musnad itu dia bersambung sanadnya sampai kepada Nabi. Kalau muttasil belum tentu sampai ke Nabi, mungkin hanya sampai sahabat saja atau sampai kepada tabi'in saja. Jadi kalau ada satu riwayat nyambung atau sahabat, nah itu juga disebut muttasil. Nah, dengan demikian setiap musnad pasti muttasil. Setiap muttasil belum tentu musnad. Nah, setiap musnad pasti muttasil. Nah, karena sanadnya bersambung ke Nabi. Tapi tiap muttasil belum tentu musnad. Karena kadang-kadang bersambungnya cuma sampai tabi'in. Nah, atau bersambungnya hanya sampai sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan demikian, maka hadis mauquf dan maqtu' itu bisa masuk kategori muttasilah. Tapi mauquf dan maqtu' nggak bisa masuk kategori musnadan. Karena maqtu' terputus. Mauquf itu terputus sampai sahabat. Begitu putus sampai sahabat itu disebut mauquf. Nah, mauquf masuk muttasil, harus sanadnya bersambung. Nah, tapi dia tidak boleh disebut musnad karena tidak disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hukumnya sama seperti tadi, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Nah, jadi pelajaran pertama kemarin tuh ada hadis sahih, hasan, dhaif. Ini masuk ke semua jenis hadis. Nah, dia masuk ke marfu, dia masuk ke musnad, dia masuk ke muttasil dan seterusnya. Selanjutnya al-mauquf. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu wa anna jami'an al-mawdu'u huwa al-hadith al-mudaf ila as-sahabi sawa'un kana qawlan aw fi'lan wa sawa'un ittasala sanaduhu ilayhi am inqata. الموقوف القولي مثل قال ابن عمر رضي الله عنهما كذا، قال ابن مسعود رضي الله عنه كذا. والموقوف الفعلي مثل أو سار ابن عمر على الدابة في السفر وغيره. ويدخل في هذا التعريف المتصل والمنقطع والمعضل، ويخرج المرفوع والمرسل. حكمه أنه مثل سابقه قد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا. Ahsantum. Jazakallahu khair. Jadi sekarang mauquf. Apa itu mauquf? Al-haditsul mudhaf ila sahabi. Hadis yang disandarkan kepada sahabat. Seperti ucapan sahabat atau perbuatan sahabat. Baik sanadnya bersambung ataupun tidak. Kalau sanadnya bersambung, dia jadi muttasil. Kalau sanadnya tidak bersambung, dia tidak jadi muttasil. Nah, kemudian mauquf ini bisa berupa ucapan sahabat. Seperti kalau ada yang mengatakan qala Ibnu Umar atau qala Abu Bakar Siddiq atau qala Ali bin Abi Thalib, itu juga disebut mauquf. Atau mauquf fi'li. Nah, yang dimaksud mauquf fi'li, umpamanya Abu Bakar berbuat ini, Ali berbuat itu, Utsman berbuat anu. Nah, itu namanya mauquf fi'li. Tapi yang jelas mauquf ini tidak bersambung sampai ke Nabi. Mauquf ini sanad akhirnya adalah sampai kepada sahabat. Sahabat oleh karenanya marfu bukan mauquf. Marfu bukan mauquf. Jadi marfu tidak masuk mauquf karena marfu itu diangkat sampai kepada Nabi. Nah, hukumnya sama seperti tadi. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang sahih. Nah, dalam pengertian ini mauquf, maka muttasil masuk ke dalam mauquf. Ada mauquf yang muttasil, yang munqati juga masuk ke dalam mauquf. Karena kadang-kadang ada sanad yang terputus. Begitu juga yang muqdal, yang nanti akan sampai kita kepada takrif masing-masing. Selanjutnya al-maqtu'. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala mu'allif wa anna jami'an al-maqtu' wal hadithul mudhaf ila tabi'i qawlan aw fi'lan sawa'un kana muttasila al-isnad am la. Wa sumiya bi dhalika laqata'ahu 'an al-wusul bis-sahabi aw nabi sallallahu alaihi wasallam. ويدخل في هذا التعريف المتصل والمقال والمنقطع ويخرج الموقف ويخرج المرفوع والموقف ويخرج المرفوع والموقوف والمرسل. حكمه أنه ليس بحجة إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على الرفع فيكون مرفوعا حكما أو قرينة تدل على الوقف فيكون مرفوعا حكما. كقول التابعين من السنة كذا وكذا. فالرابع أن هذا مقطوع له حكم الوقف. وقد أطلق بعضهم المقطوع في موضع المنقطع وبالحق الثاني تجوزا أي وأطلق المنقطع في موضع المقطوع. Nah, dibalik. Nah, perhatikan sekarang tentang maqtu'. Kalau tadi mauquf, hadis yang dinisbahkan kepada sahabat. Kali ini maqtu' hadis yang dinisbahkan kepada tabi'in. Baik ucapan tabi'in maupun perbuatan tabi'in. Baik yang sanadnya bersambung maupun sanadnya tidak bersambung. Nah, karena itu, karena di dalam waktu itu ada yang nyambung sanadnya, maka terkadang disebut muttasil.
Kadang-kadang juga disebut muqdal dan munqati karena sanadnya ada yang terputus. Tapi yang jelas marfu, mauquf dan mursal tidak boleh disebut maqtu. Tidak boleh disebut maqtu. Dan yang paling menarik hukumnya laisa hujjah. Maqtu tidak boleh dijadikan dalil. Tidak boleh dijadikan hujjah kecuali ada indikator lain, ada qarina, ada dalil lain yang menunjukkan kalau dia itu bisa dinilai sebagai marfu, bisa dinisbahkan kepada Nabi. Jadi mesti ada dalil lain yang menunjukkan dia bisa dinilai sebagai bagian daripada perbuatan Nabi. Tapi selama tidak ada dalil lain, maqtu bukan hujjah, bukan dalil. Nah untuk ummah. Nah itulah yang dimaksud dengan maqtu. Nah, sekarang yang berikutnya. Teruskan, lanjutkan, munqati. Bismillah rahimahullah. قال المصنف رضي الله عنه وعنه جميعا المنقطع هو الحديث الذي سقط من سنده راو واحد بشرط ألا يكون الساقط صحابيا سواء كان هذا الراوي الساقط من موضع واحد أو أكثر، لكن بحيث لا يزيد الساقط في كل موضع على واحد فيكون حينئذ منقطعا في موضوعين أو ثلاثة أو أكثر، وسواء كان الراوي الساقط في أول سند أو وسطه. ويدخل في هذا التعريف المرفوع والمرسل والموقوف، ويخرج المتبع حكمه أنه من أنواع الضعيف. طيب. المنقطع الحديث الذي سقط من سنده راو واحد. Disebut hadis munqati manakala suatu hadis salah satu perawinya di dalam sanad saqata. Artinya saqata gugur. Hilang, enggak disebut. Nah, jadi ada satu sanad yang kemarin saya katakan dari A dapat B, B dari C, C dari D, D dari E dari F, F dari sahabat, sahabat dari Nabi. Nah, tahu-tahu ada A dari B, B mesti dari C, terus B dari D. Lompat. Nah, itu ada rawin yang hilang satu. Nah, kalau ada rawin yang hilang satu, itu disebut munqati. Disebut munqati. Tapi salah. Yang hilang itu bukan sahabat. Nah, jangan nanti kalau sahabatnya hilang, jangan disebutkan. Itu istilahnya lain lagi. Jadi kalau yang hilangnya di bawah tabaqat sahabat, seorang perawi dalam suatu sanad, maka dia disebut hadis munqati. Atau bisa juga ada beberapa turuk. Nah, jadi yang di sini ada rawi satu rawi yang putus, yang di sini ada satu rawi tadi putus, di tarik yang lain ada satu rawi putus. Itu berarti putusnya satu rawi di beberapa tempat, di beberapa jalan daripada sanad itu. Itu juga disebut munqati. Nah, hadis munqati hukumnya min anwa'id dhaif. Termasuk salah satu hadis yang dhaif. Nah, itulah yang dimaksud munqati. Kalau dari Abu Bakar Siddiq ada pertanyaan? Kalau Sayyidina Umar? Kalau Sayyidina Utsman? Kalau Sayyidina Ali? Kalau Sayyidina Hasan? Kalau mahfudzat itu bisa dijadikan itu Nabi, mahfudzat. Perkataan-perkataan yang bagus gitu. Apa pertanyaannya? Masalah maksud itu. Ya, apa pertanyaannya? Mahfudzat itu mau diapakan? Pertanyaannya apa? Apakah maksud kategori hadis maksud ya? Ya, jadi begini, tahu arti mahfudzat? Tahu. Nah, mahfudzat itu yang dihafal. Mahfudzat itu bisa ayat Quran, bisa hadis Nabi, bisa ucapan ulama. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah mahfudzat itu bisa dijadikan dalil, tergantung mahfudzatnya. Kalau mahfudzatnya Al-Quran wajib gak jadi dalil. Kalau mahfudzatnya hadis sahih wajib. Kalau mahfudzatnya hadis hasan wajib. Kalau mahfudzatnya hadis dhaif nggak boleh kecuali dalam fadhailul a'mal. Nah, jadi mahfudzatnya. Nah, kalau mahfudzatnya ucapan ulama bukan dalil. Nah, dalil itu bersumber hanya Al-Quran dan As-Sunnah, dan memang ada qaulus sahabi yang menjadi dalil dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Baik, ada pertanyaan dari kaum Sayyidina Hasan, sudah cukup?
Ya, silakan. Bukan hadis, tapi ayat Quran. Allah menyatakan ila rabbiha nadhirah. Jadi orang beriman itu nanti di hari kiamat melihat Allah. Bagaimana kaifiah melihatnya? Wallahu a'lam. Nah, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, secara cukup. Nah, tadi ada pertanyaan diselipkan oleh kaum apa tadi tanya soal anjing. Baik. Jadi kalau kita ingin mengetahui mana yang halal, mana yang haram, jangan selalu semua dalil minta dari Al-Quran. Dan jangan juga selalu semua dalil terpaku kepada hadis. Kadang-kadang ada orang begini, haramnya anjing kan nggak ada di Quran. Jadi menurutkan nggak ada di Quran, jadi anjing jadi halal. Dia lupa kalau dalil juga ada hadis. Nah kalau nggak ada di hadis, itu nggak ada di Quran dan hadis. Jadi nggak perlu untuk kita ikuti. Kalau nggak ada di Quran dan hadis, kan masih ada ijma. Nah jadi tolong sumber hukum itu bukan hanya ayat Al-Quran, bukan hanya hadis, tapi juga ada ijma. Setelah ijma masih ada apa? Ada qiyas. Nah karena itu dalam mazhab Imam Syafi'i, haramnya makan daging anjing memang tidak ada di dalam Al-Quran. Tapi di dalam sejumlah hadis Nabi ada menyebutkan kriteria sejumlah binatang yang tidak boleh dimakan. Di antaranya yang memiliki taring yang bisa digunakan untuk mengoyak daging, seperti harimau, monyet, termasuk tikus. Nah, sekarang saya tanya, anjing punya tidak? Itu dalil. Nah, jadi kadang-kadang dalil dari kriteria, dalil dari kaidah. Jangan nyari dalil, mana ayat Qur'annya? Janganlah kamu makan anjing. Janganlah kamu makan babi. Enggak ya. Nah, jadi kita kalau ingin memahami suatu dalil dalam pelajaran ilmu usul fikih, tolong ingat ada sumber-sumber hukum yang harus kita kaji dari Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Di luar itu tidak ada kaidah. Contoh, Allah menyatakan di antara yang diharamkan adalah al-maitah, wadam, warahmul, khinzir. Ada yang bilang itu di situ saya mau tanya, yang Allah sebut khinzir atau lahmul khinzir? Apa arti lahmul khinzir? Berarti tulangnya boleh dong. Mana ayatnya yang bilang tulang nggak boleh? Allah nggak mengatakan tulang. Allah mengatakan apa? Lahmul khinzir. Berarti yang haram, yang ibadah, lidahnya, matanya, mulutnya buat bikin sop. Kan bukan daging itu. Nah, jadi sekali lagi, jangan, saya sudah katakan kemarin, jangan menerjemahkan Al-Quran secara harfiah. Menerjemahkan Al-Quran ada kaidah, apalagi ayat yang berkenaan dengan hukum. Ayat yang berkenaan dengan akidah ada metodologinya. Ayat yang berkenaan dengan hukum ada metodologinya. Nah, jadi tiap-tiap ayat untuk mentafsirkannya ada metodologi. Nah, termasuk lahmul khinzir. Ulama sepakat, semua ulama dari semua mazhab tidak ada perbedaan bahwa babi haram, bukan hanya yaitu daripada dagingnya, tapi seluruh unsur tubuhnya haram untuk dimakan. Pertanyaannya, kenapa dalam Al-Quran disebut lahumnya? Karena umumnya yang dimakan itu adalah lahum. Umumnya yang dimakan itu adalah daging. Tapi kata-kata daging di sini mewakili yang lain. Itu namanya lafzul khas yuradu bihil am, yuradu bihil umum. Lafaznya khusus, tapi maksudnya umum. Ada yang lafaznya umum, maksudnya khusus, dan seterusnya. Itulah di antara kaidah-kaidah untuk menafsirkan Al-Quran. Sampai di sini cukup pelajaran kita. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Nah, jadi selanjutnya saya ingin sampaikan sebelum kita tutup. Saya minta kalau hari Jumat semua itu jamaah bawa
buku panduan zikir ini. Karena waktu sholat Jumat kemarin begitu zikir yang baca cuma imamnya. Nah, saya minta semua ikut baca doa Qur'ani. Baik doa lil fardhi maupun doa lil jamaah supaya tertib. Begitu juga kalau sholat tarawih, jangan Bilal baca sendirian. Saya dengar ini Bilal baca sendirian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Bilal baca sendirian. Al-Khalifatul Awwal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dunya wad dunya wal akhirah. Namun dia enggak baca Bilal itu untuk memberi komando supaya jamaah ikut baca. Jadi kita dapat pahalanya bukan dengar aja, tapi juga ikut baca. Jadi kalau Bilal itu baca La ilaha illallah, jawab rame-rame Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, kalau Bilal mengatakan Al-Khalifatul Awwal Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq taraddu'an. Waktu Bilal mengatakan taraddu'an, berarti Bilal menyeru. Ayo dong, doakan dengan ridho. Taraddu. Ayo doakan dengan ridho. Kita jawab rame-rame. Radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi. Nah, begitu jadi ini wa dunya wal akhirah. Kira-kira bisa tidak? Betul? Testing? Saya bilang. Salatul tarawih jami'ah ajarakumullah. ilaha illallah. Al-Khalifatul Awwal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Bagus. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau imam sedang baca doa, umpamanya baca doa hamdan yuafi ni'matahu fi umazidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik subhanakallahumma la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Rame-rame jawab alhamdulillah walakal hamdu idza rabbi. Jawab lagi alhamdulillah, kemudian walakal hamdu ba'da ridha. Jawab lagi alhamdulillah. Jadi yang begitu-begitu tuh penting kita jawab, karena memang di situ sedang pujian kepada Allah, bukan amin jawabnya. Nah, tapi karena kita diajak memuji oleh imam, maka kita puji Allah, yaitu memujinya dengan mengucap alhamdulillah. Sama seperti imam sedang baca suhufi Ibrahim wa Musa, jangan kencang bacanya, cukup baca kita yang dengar alaihi wassalam. Jangan rame-rame kayak baca amin alaihi wassalam. Itu bid'ah, nggak diajarin sudah. Nah, begitu juga kalau baca alaihissallah bi ahkamil hakimin, jawab bala wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Jawab, itu jawaban. Nah, di situ kita ikut, itu gerakan imam selanjutnya. Nah, etika semacam ini mesti kita jaga. Yang berikutnya, kalau kita sholat berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, umpamanya subuh, selesai salam, tidak usah salaman ke kiri dan ke kanan. Zikir dulu. Nah, itu kadang-kadang ada repot. Itu apa semua? Zikirnya belum semua diselamatkan dia. Ya, salam, duduk, baca zikir. Nah, baca zikir. Zikir selesai, silakan Anda selamat. Mau selamat rame-rame, mau selamat kanan kiri saja, silakan. Nah, supaya tertib, disiplin, tidak mengganggu. Karena kalau kita langsung selamat, mungkin kita mau selamat begitu salam, kita langsung zikir. Nah, jangan mengganggu kehusuannya dalam berpikir. Begitu juga yang berikutnya, kalau kita lagi ngaji begini nih, ada yang datang terlambat, jangan mengganggu. Jangan datang terlambat, salamnya paling kencang. Assalamualaikum. Nah, jangan. Anda masuk nggak usah pakai salam, duduk kasih salam sama yang sebelah. Assalamualaikum. Yang sebelah jawab, waalaikumsalam. Semua berdapat tangan. Nah, supaya tidak mengganggu. Nah, ini ada, ini akhlak,
ini etika, ini mesti kita jaga. Karena etika semacam ini diamalkan oleh para salaf kita, dan etika semacam itu akan mendatangkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan dalam pelajaran kita kali ini. Sekarang sudah jam 12 kurang, sebentar lagi akan masuk waktu zuhur. Dan jangan lupa nanti kita upayakan jangan terlambat. Saya minta kepada jamaah begitu azan asar langsung azan, jangan terlambat karena waktu kita sempit. Nah, habis asar langsung zikir yang lengkap, langsung belajar karena waktu kita sempit. Nah, untuk perlombaan pertandingan tetap dilanjutkan. Kemarin siapa yang kalah? Caranya yang menang. Yang menang kalau Sayyidina Abu Bakar menang atau kalah? Yang kalah. Nah, berarti siang ini yang kalah lawan pendatang baru, yaitu Sayyidina Umar lawan kaum Sayyidina Utsman. Nah, terus grup kedua yang kalah siapa? Sayyidina Hasan. Berarti hari ini Sayyidina Hasan melawan para pengurus. Jadi salah tendang kualat. Tapi jangan nyerah. Tidak apa-apa, kalahkan aja. Adapun tim yang menang, besok akan melanjutkan pertandingannya. Cuma saya minta supaya pertandingan itu tertib, supaya pertandingan itu penuh rasa persaudaraan. Jangan sampai pertandingan itu menjadi bibit permusuhan. Jadi kita bawa senang, bawa gembira, jangan bawa foto-foto kan. Apalagi mentendang-tendangan. Jangan, yang tertib. Nah, tolong kawan-kawan yang tidak bertanding kelilingi lapangan. Jadi kalau bolanya ketendang jauh, bantuin ambil. Ini kemarin yang main dia, yang ambil dia. Saya gak betul itu kawan-kawan. Nah, jadi tolong dibantu. Kita hargai pemain, yang gak main tolong ambilin bola. Insya Allah. Nah, itu saja. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.